Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daran Setiawan. Saya dari kelas ABDSIC dengan NIM 245150410111049. Jadi hari ini saya akan menjelaskan FP03 yaitu implementasi HDR, yaitu High Availability Disaster Recovery pada DB2. Jadi pertama itu, apa sih itu HDR? Jadi HDR itu adalah fitur replikasi database untuk meminimalkan downtime atau waktu henti akibat kegagalan sistem. Jadi komponen utamanya adalah primary database, yaitu menangani transaksi klien, read and write, mengirimkan log transaksi ke standby. Nah, standby database ini menerima dan menerapkan log dari primary agar datanya selalu sinkron, read only atau offline. Jadi di sini tujuannya studi kasus itu menjamin data pasien RS Harimulun tetap tersedia meskipun server utama mati. Nah, akhirnya kita masuk ke bagian penjelasan mekanisme sinkronasi dan takeover. Jadi ada log shipping, proses pengiriman log transaksi melalui jaringan TCP IP dari primary ke standby. Selanjutnya ada mode sinkronisasi, ya, kita menggunakan mode nearsync atau ya itu adalah mode performa tinggi dan perlindungan data baik. Selanjutnya ada takeover, yaitu role switch, pertukaran peran secara halus atau maintenance rencana. Selanjutnya ada failover atau by force, standby memaksa diri menjadi primary saat primary asli mati mendadak. Nah, selanjutnya kita masuk ke studi kasus dan simulasinya. Jadi di sini konteks switch-nya adalah Rumah Sakit Sarjana mulai kini beroperasi 24 jam penuh dengan volume pasien IGD yang tinggi. Manajemen menetapkan kebijakan zero downtime. Sistem pendaftaran dan rekaman tidak boleh mati lebih dari 5 menit bahkan jika terjadi kerusakan server fisik. Nah, masalah atau resikonya jika hanya mengandalkan backup dan restore yang kita sudah lakukan di modul 9, waktu pemulihan bisa makan waktu 1-2 jam. Di sini modul 9 maksudnya di bagian backup and restore. Ini terlalu lama untuk pasien gawat darurat. Nah, terus solusi arsitekturnya itu mengimplementasikan DB2 HDR, yaitu High Availability Disaster Recovery, dan memiliki dua server identik yang berjalan secara paralel. Nah, kita akan mensimulasikan hari buruk di data center Rumah Sakit Sarjana Mulia. Untuk kondisi normalnya, kita melakukan replikasi server utama atau primary di gedung A melayani pendaftaran pasien, server cadangan standby di gedung B diam-diam menyalin semua data secara real time. Nah, untuk insidennya adalah terjadi pemadaman listrik atau kerusakan hard disk di server utama di gedung A yang membuat aplikasi Rumah Sakit Sarjana Mulia itu terputus. Ini kita ada skenario respon atau failover. Administrator database atau DBA segera mengaktifkan server cadangan di gedung B menjadi primary baru. Targetnya itu layanan rumah sakit kembali terjalan dalam hitungan detik atau menit menggunakan server cadangan. Untuk pemulihan atau failback, server gedung A diperbaiki dan dinyalakan kembali sebagai cadangan baru. Nah, sini kita masuk ke topologi dan aktor simulasinya. Jadi infrastrukturnya server A DB-in1 bertindak sebagai primary atau pusat data utama. Server B DB2-in1 juga bertindak sebagai standby atau pusat pemulihan bencana DRC. Untuk database kita memakai APD_C_2 yaitu database pasiennya. Nah, peran kita adalah untuk bertindak sebagai senior DBA yang bertanggung jawab menangani insiden tersebut. Alat bantunya ada di Beaver dan juga CentOS. Jadi Beaver itu mensimulasikan staf pendaftaran yang sering ikut data pasien, dan untuk CentOS itu kita mensimulasikan ruang server tempat kita melakukan konfigurasi dan penanganan bencana. Oke, langkah 1 kita men-setup dan persiapkan HDR. Jadi di kedua terminal ini di standby dan di primary, kita men-setup IP-nya agar bisa diterima. Jadi untuk primary kita akhirkan dengan titik 3 dan untuk di titik 2, dan untuk di standby kita akhirkan titik 2. Nah, titik 3. Nah, untuk jika kita membuat atau mengedit IP baru, kita wajib menggunakan service network restart. Untuk langkah 2, kita mengkonfigurasi sistem DB2. Nah, tujuannya itu menyiapkan lingkungan yang agar mendukung HDR. Kita lakukan di CentOS, di primary standby. Kita set variabel register DB2, DB2_HDR_CS, mengaktifkan fitur read on standby agar standby bisa di query.
DB2 standby underscore ISO, yes, mengizinkan isolasi data di standby. Di sini adalah access-nya, screenshot-nya. Kita melakukan DB2 set DB2 HDR LCS. Dan di sini kita harus di user adminnya, yaitu DB2 in1. Kita set HDR LCS, kita DB2 standby ISO, yes. Dan setelah itu kita melihat apa yang sudah kita gali tadi. Kita menggunakan DB2 set dash all. Sini yes semua dengan dev-nya itu DB2 in1. Selanjutnya untuk melanjutkan langkah 2, kita membuka port firewall atau IP tables-nya. Jadi HDR itu butuh komunikasi lewat port tertentu, misalnya 55001 dan 55002. Nah, di kasus ini 55001 adalah primary, 55002 adalah standby. Jadi kita mengedit file IP tables, kita tambahkan portnya. Di sini kita bisa lihat 5501, 502. Di sini juga sama juga, di sini standby, sini primary, di sini standby, dan agar mengaccept dari port tersebut. Selanjutnya kita ke langkah 3, yaitu menginisialisasi database dan logging di sisi primary. Nah, tujuannya itu membuat database sumber dan menyiapkan pengarsipan log lingkungannya di CentOS. Nah, pertama pastikan database Anda. Kita di sini gunakan abd_c_2 dan kita mengaktifkan archive logging. Jadi HDR itu wajib gunakan archive logging, bukan circular. Nah, untuk pertama kita membuat folder log HDR. Setelah itu kita connect ke abd_c_2. Kita update konfigurasinya untuk menggunakan logarmat 1 di folder log HDR. Selanjutnya untuk langkah 3, kita melakukan backup awal, yaitu backup diperlukan untuk inisiasi standby. Kita di sini ngebuat folder backup HDR dan kita melakukan backup database online ke folder HDR tersebut. Untuk timestamp-nya tolong diingat karena ini nanti akan kita pakai. Nah, langkah 4 ini kita mentransfer dan restore ke standby. Jadi tujuannya itu adalah membuat duplikat database yang identik di server standby. Kita lakukan di CentOS ini. Nah, kita membuat transfer file backup dari primary ke standby. Gunakan secure copy untuk mengirimkan file backup via jaringan. Nah, di sini kita menggunakan SCP secure copy. Dari kita kirim file backup tadi ke via jaringannya. Di sini komennya SCP, foldernya dan nama backupnya ke user DB1 di IP standby-nya. Sini sudah dikirim. Setelah itu kita men-restore database. Saat sudah dikirim, kita meng-restore database di standby-nya. Nah, kita restore database di standby itu tanpa forward karena log nanti akan dikirim oleh HDR-nya. Kita menggunakan DB2 restore adb abd_c_2 from home DB1 taken at timestamp tadi. Makanya kita harus ingat timestampnya karena akan dipakai di sini. Setelah sudah, kita lanjutkan ke langkah 4, yaitu kita mengupdate konfigurasi DB primary dan juga kita update konfigurasi DB di standby. Nah, intinya di sini kita menyesuaikan. Untuk HDR localhost kita akan memakai terminalnya. Di sini di primary itu kita perkirakan 2, folder standby 3, dan portnya yang dipakai di primary dan standby di folder primary 55001, di sini 502. Nah, untuk HDR remote hostnya dan HDR remote SVC-nya itu adalah adalah IP dan port dari lawan servernya. Jadi di primary kita untuk remote host ini kita isi yang dari standby, yang di standby kita isi dari primary. Nah, saat sudah dikonfigurasikan, kita mengupdate alternate server for database using hostname dari hostname lawannya. Untuk primary sini kita pakai 3, untuk standby kita pakai 2. Nah, setelah kalian melakukan ini, itu wajib untuk merestart instance, yaitu db2stop for selalu db2start di kedua server sebelum mulai HDR-nya. Nah,
Di langkah kelima kita memulai HDR-nya atau start HDR-nya. Nah, di sini aturan pentingnya adalah untuk menggunakan HDR kita wajib nyalakan HDR-nya di server standby, baru di server primary. Di sini kita gunakan di command db to start HDR on ABD on database ABD underscore C underscore 2 as standby, kalau di primary itu as primary. Nah, cara mengecek jika sudah bergabung kita menggunakan command db2p2 dash db abd underscore c underscore 2 dash hdr. Nah, jika HDR state-nya di sini sudah memperlihatkan kalau itu berupa peer, berarti sudah terkonek. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah 6. Nah, di sini kita mulai untuk mensimulasinya. Dan tujuan dari langkah 6 ini kita membuktikan bahwa data pasien yang baru di-input di server A atau di primary otomatis muncul di server B di server standby. Kita lakukan CentOS. Jadi di primary kita menginput pasien baru bernama Rina Melati. Di sini untuk ID pasiennya PS06 dengan user ID pasien Rina, dengan namanya itu Rina Melati, dengan data selanjutnya. Nah, di sini kita select untuk memperlihatkan bahwa ada di primary, dan juga nanti kita select di bagian standby-nya. Nah, kalau untuk select di bagian standby itu wajib menggunakan unrepeatable read ya. Nah, di sini ada, di sini juga ada, berarti sudah terreplikasi. Nah, selanjutnya kita ke langkah 7 yaitu bencana dan takeover, yaitu failover. Jadi server A akan kita matikan, untuk server B atau standby dipaksa mengambil alih agar rumah sakit tetap bisa menerima pasien darurat. Kita lakukan CentOS, jadi kita simulasi crashnya di terminal primary kita menggunakan db to stop force. Nah, berarti di primary ini kita sudah memberhentikan database di primary. Nah, karena database yang di primary itu sudah diberhentikan atau dimatikan, kita mengeksekusi takeover di server standby. Nah, dengan command ini db2 takeover HDR on db abd underscore c underscore 2 by force, kita membuat yang tadinya standby itu menjadi primary server. Nah, di sini kita coba untuk di tadi standby, yang tadinya standby sarang primary, kita coba insert data darurat. Kita di sini masukkan dengan misalnya sini ID pasien PS crash dengan nama korban kecelakaan. Dan saat kita select hadir namanya, ada namanya, berarti ada di database. Selanjutnya, jika tadi bencananya sudah tertanggulangi, sudah dibenarkan, udah sembuh, kita sambungkan lagi. Nah, yang tadi yang primary kita akan jadikan standby. Nah, agar data korban kecelakaan tersebut tersalin ke server A atau server primary yang tadinya. Nah, kita nyalakan server A dengan command db to start di primary ya. Dan kita jadikan standby di primary sebagai anak buahnya standby. Karena yang tadinya standby di primary, yang primary sekarang kita akan jadikan standby. Command db2 start HDR on db n abd on database abd underscore c underscore 2 as standby. Nah, kita connect ke di yang tadinya primary sekarang jadi standby, kita connect. Setelah itu kita cek apakah tadi yang di insert di primary atau yang server yang sebelumnya standby dan di takeover menjadi primary, dan kita insert di sana apakah itu sudah masuk ke database. Kita cek dengan db2 select nama pasien, informasi pasien yang ID-nya itu PS dash crash with unrepeatable read. Di sini muncul yang berarti sudah masuk. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.